Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salingers, jumpa lagi dengan kita di program Tadarus Instagram Mubadalah ID. Nah, kali ini ya, kemarin kita sudah banyak banget ngomongin tentang relasi ya, dan sekarang juga masih juga tentang relasi. Rasanya ya. nggak bakalan nggak ada habisnya nggak ya. bakalan ada habisnya. Iya, ngomongin relasi tuh nggak ada habisnya karena ya hidup kita berelasi Iya. gitu. Kalau nggak berelasi, di hutan juga ada relasi. Iya, ya. ada relasi sama manusia lingkungan. dengan hewan, manusia dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Benar. Jadi memang hidup itu tidak akan terlepas dengan relasi. Nah, kali ini saya tuh mau bahas ya, bukan saya sih, karena kebetulan ini kan Tadarus Instagram Mubadalah ya, dan beberapa DM kadang masuk juga nih di Instagram kami gitu. Jadi for your information, di Mubadalah ID itu kita nerima loh gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh teman curhat, pengen apa ya, aman gitu Iya, kan ya. insya Allah bisa jadi ruang aman. Ruang aman buat Meskipun teman-teman. emang itu tuh bakalan tetap jadi inspirasi konten kita ya Iya. Mbak, tapi kita nggak akan sebutin nama dan identitas teman-teman. Jadi insya Allah itu akan tetap jadi ruang aman. Itu hanya jadi inspirasi gitu. Inspirasi gitu, barangkali kadang apa ya, masalah yang dihadapi seseorang itu mungkin bisa jadi Pelajaran. dihadapi juga Iya, oleh sama orang lain dan kemudian bisa menjadi pelajaran kan, seperti itu. Benar. Jadi di kami bukan dijadiin konten sih, lebih tepatnya kita kan jawab, terus nanti kalau ada permasalahan kita jawab gitu loh. Iya, kita jadi jawab sebisa kita. permasalahannya bukan curhatannya yang kita ini kan, tapi kayak dia butuh jawaban apa, terus kita jawabnya dengan konten kayak gitu kan ya. Nah, Ini itu salah ya, satunya kadang ditulis di website, kadang di konten Instagram, dan kadang juga dibahas di sini di Tadarus Instagram Mubadalah ID. Nah, kebetulan ini ada salah satu kisah gitu ya, bertanya gitu kan kaitannya dengan relasi gitu. Jadi ya seperti kita tahu ya, kalau dalam relasi pasangan gitu ya, entah itu dalam pernikahan atau mungkin masih belum atau menuju jenjang pernikahan, itu kadang kan ada rasa curiga gitu dengan pasangan. Iya, ya. benar. Ada rasa curiga. Curiga sama teman juga kan sering ya kita iya, ya. jangankan pasangan yang dalam pernikahan ya, yang maksudnya udah ada ikatan gitu. Kadang sama teman, kadang sama rekan kerja atau rekan bermain dan lain sebagainya. Sama orang tua sama anak, orang tua gitu dan kan. anak Itu juga gitu. pasti kan Kadang banyak ada curiga-curiga ya. Itu banyak sih faktor kenapa curiga itu terjadi gitu. Nah, ini salah satunya kalau yang pernah saya dapat pertanyaannya, baik di DM pribadi maupun di DM Instagram Mubadalah ID, itu kaitannya dengan pasangan gitu. Jadi perempuan misalkan dia curiga dengan pasangannya dan kemudian dia mencurigai perempuan lain gitu kan, dekat dengan pasangannya. Nih, kalau dalam posisi ini ya, mungkin saya akan bertanya ke Aida gitu, karena kamu udah menikah, barangkali juga udah pernah ngalamin ataupun mungkin dapat cerita dari yang lain gitu kan ya. Ini satu pertanyaan penting, misal kamu curiga dengan pasangan atau curiga dengan anggap aja orang yang kamu dekat gitu. Itu ketika curiga itu langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan? Apakah langsung menghubungi orang yang kamu curigain untuk klarifikasi, atau selesaikan dengan pasangan atau teman dekatmu itu dulu? Itu menurut kamu gimana? Kalau aku personally pasti ke pasangan dulu ya, ke orang yang lebih dekat dengan kita, karena dia kan yang kita curigai gitu kan. Untuk menjangkau yang kita, maksudnya untuk menjangkau orang yang bersangkutan dengan orang yang kita curigai ini kan lumayan jauh juga gitu. Jadi lebih baik sih ke pasangan dulu sih kalau aku. Iya, betul ya. Jadi kalau ada masalah memang harus selesaikannya lebih baik dengan pasangan itu terlebih dahulu. Karena gini, khawatir kalau malah kita minta klarifikasi ke orang lain dan orang lainnya nggak tahu masalah itu apa, nanti malah jadi lebar kan gitu. Itu nanti bisa jadi persangkaan dan lain sebagainya. Dan menurutku juga mungkin orang curiga itu ya di mana ada api pasti ada asapnya kan. Jadi nggak apa-apa sih, menurutku wajar kita curiga, apalagi sama pasangan yang tiap hari kita ketemu. Tapi jangan sampai kecurigaan itu menguasai semua jadi nggak tindakan. percaya gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya malah konfliknya lebih besar gitu. Ya, jadi intinya kalau ada masalah dengan relasi pasangan, entah itu misalkan in marriage ya, married life gitu kan, dalam hubungan pernikahan ataupun pertemanan dan lain sebagainya, memang yang lebih baik adalah komunikasi dulu ya dengan yang bersangkutan gitu kan ya. Setelah
mungkin kalau pengen lebih jelasnya boleh saja sebenarnya konfirmasi ya gitu kan. Boleh banget sih. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak menuduh ya, tapi dengan misal bertanya lebih sopan, lebih hati-hati gitu. Karena mana tahu gitu ternyata nggak ada gitu, hanya kecurigaan sepihak gitu ya. Dan kalau aku pribadi sih ya Mbak, jadi ini tuh sebenarnya buat meminimalisir rasa-rasa curiga, rasa penasaran kita sama pasangan gitu. Jadi waktu sebelum nikah tuh aku tuh yang kayak udah membangun komitmen sih sebenarnya masalah HP dan passwordnya itu. Jadi kayak apapun yang ada di dalam HP-nya dia, HP suami bisa aku akses. Begitupun juga dengan HP-ku. Jadi apalagi kan zaman sekarang kan orang tuh kayak udah punya dua hidup gitu kan. Hidup di dalam tubuhnya dan juga di HP gitu. Jadi apapun semua realita bisa juga ditemui di HP. Jadi kalau aku pribadi sih itu sih menurutku password HP itu penting untuk. Berarti salah satu keterbukaan dengan pasangan tuh berbagi password. Meskipun emang ada sih orang yang kayak ya udah biarin aja kan itu privacy dia kan. Kita juga nggak boleh mengganggu pasangan kenyamanan pasangan gitu kan. Tapi itu kan disepakati berdua. Itu kan bukan salah satu pihak yang maksa. Kalau kita maksa sih emang gak bakalan ketemu, tapi itu bisa disepakati berdua. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kalau yang sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, itu tuh penting deh jadi salah satu list pertanyaan ke pasangan gitu, ke apakah password HP itu atau isi yang ada dalam HP itu penting gak untuk diketahui bersama gitu. Kalau aku tuh penting karena menurut aku ya itu bagian dari kita bisa tahu satu sama lain gitu. Berarti mengetahui seperti itu juga bukan sesuatu yang mutlak ya, dalam artian tergantung konsen kedua belah pihak ya. Karena saya juga sebenarnya pernah punya informasi gitu, dapat kisah gitu kan dari senior saya sendiri gitu. Kayak dia tuh bahkan jangankan password HP ya. Aset kan misal kedua pasangan ini kerja semua nih, udah mapan semua, udah punya gaji bulanan dan gede gitu kan ya. Aset pasangan itu nggak saling tahu loh. Jadi kayak beliau dan nggak masalah gitu, mungkin karena kedua belah pihaknya nggak mempermasalahkan itu. Jadi misal si suaminya beli rumah gitu di suatu kota, udah tapi istrinya nggak tahu. Setelah setahun anaknya kuliah di kota itu, disuruh ya udah kamu nungguin rumah ayah aja di Bandung misalkan. Istri baru tahu, kok ayah nggak beli rumah, nggak tahu gitu. Emang kenapa? Ya kalau saya tahu rumahnya kecil gini saya kasih uang lagi gitu buat beli rumah besar gitu. Aku nggak tahu ya. Juga kayak gitu sih. Ibarat gini, ada ternyata relasi yang seperti itu, maksudnya relasi yang kayak asetmu asetku, aset aset masing-masing gitu ya. Terus kayak penghasilan masing-masing dan segala sesuatu kayak hidup masing-masing, tapi mereka rukun-rukun aja. Tapi sebenarnya kembali ke konsen ya. Kalau misalkan dari kedua belah pihaknya memang nggak punya rasa cemburuan dan curigaan sih, it's okay ya. Tapi pada kenyataannya nih Mbak, misal tapi toksik nggak itu kayak gitu? Nah aku tuh kurang tahu apakah aku masuk dalam kategori toksik atau enggak. Tapi pada kenyataannya meskipun aku udah tahu misal password HP-nya, semua aplikasi yang ada di dalam HP, jarang loh aku ngecek HP-nya. Jadi kayak kalau udah di rumah, udah waktunya ngobrol ya ngobrol, waktunya main HP ya main HP bareng-bareng. Kayak dia nontonnya YouTube-nya apa, aku liatnya apa, kayak gitu. Jarang juga sih buat ngecek-ngecek. Paling kayak kalau lagi ada telepon, misalkan dia lagi di kamar mandi, suruh minta tolong untuk ngecek HP-nya, baru kayak tadi ada telepon dari siapa, nah gitu baru aku punya kesempatan buat ngecek. Tapi nggak yang kayak gimana-gimana sih, tergantung orangnya juga ya, karakter pasangan kita kayak gimana. Iya ya, kadang memang ada yang posesif gitu kan, ada yang santai aja gitu. Tapi sejauh nggak merahasiakan sesuatu itu kan sebenarnya aman-aman aja sih. Bener. Cuman ini saya pernah tanya juga gitu kan ke beberapa teman gitu ya. Aku malah sorry Mbak Fea, aku potong. Malah tuh aku mikir kayak ada beberapa pasangan yang kadang tuh dia tuh sama pasangannya nih ya, sama istrinya, sama suaminya tuh tertutup banget, tapi sama temennya tuh terbuka banget gitu. Iya. Itu bahkan, bahaya nggak? Menurutmu sendiri? Kalau menurut aku, kalau masalahnya ini tergantung ada kaitannya dengan istrinya ya, mungkin suatu saat akan
akan menimbulkan masalah baru ya. sih kayaknya. Cuman kalau misalkan masalah-masalah sepele kayak masalah kerjaan karena dia curhat ke temannya, dia nggak mau istrinya kepikiran, ya itu fine-fine aja sih kayaknya. Cuman ya lihat-lihat juga sih temennya siapa gitu kan. Temennya bisa diajak kompromi atau enggak. Karena aku tuh kalau misalkan ada masalah pasti selain aku curhat ke suami ya, misal kayak masalahnya tuh dengan suami, kadang aku juga suka gitu Mbak kayak ngomong sama kakakku gitu kan, sama terkait apa ya masalah-masalah dalam rumah tangga gitu. Karena menurut aku ya udah kita tuh udah nikah kayak punya keterbatasan, karena mungkin kita didoktrin kali ya Mbak, kayak dikasih tahu kalau ya udah masalah suamimu itu adalah aib, nggak boleh dikasih tahu. Jadi kayaknya aku ngerasa kayak yaudah aku nggak usah curhat ke teman-temanku deh, aku curhat ke kakakku aja gitu. Padahal kan kakakku juga kadang dia bisa denger, kadang nggak bisa karena dia kerja juga gitu. Mungkin aku udah kemakan sama doktrin yang kayak gitu kayaknya. Tapi sebenarnya mungkin gini, di sisi lain itu juga ada menghindari ya darul mafasid gitu, mencegah mafsadah dari ketika kita berbicara aib kepada orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa dipercaya gitu. Itu mungkin lebih ke kenapa melarang menyebarkan aib, bukan menyebarkan ya, membicarakan aib pasangan ke orang lain, dalam artian dalam tanda kutip orangnya tidak bisa dipercaya ya. Itu jadi khawatirnya tambah lebar, terus kemudian disampaikan ke yang lain itu kan nanti gimana ya, masalah terus diselesaikan lewat banyak orang, itu terus nyampe ke misalnya di telinga pasangan, itu kan jadi masalah gitu kan, masalah besar kan, tadinya kecil jadi besar. Bener. Tapi sebenarnya ini bukan kemudian jadinya sadu dariah dalam artian karena daf'ul mafasid gitu kan, menghindari permasalahan, kemudian ditutup rapat-rapat dengan sadu dariahnya itu nggak boleh bercerita kepada orang lain gitu kan. Jadi ya ini kan juga bahaya juga gitu. Larangan menyebarkan aib itu memang tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tadi misalkan takutnya bercerita pada orang yang tidak tidak bisa dipegang omongannya gitu. Yang cepu lah. Iya, makanya kan larangannya kan itu kan, menghindari darul mafasid itu. Tapi tadi kesalahannya kadang terlalu kuat nih sadud dariahnya gitu, kayak penutupnya, jadi sama sekali nggak boleh gitu. Padahal kan sebenarnya menceritakan aib, bukan aib sih, kekurangan lah ya. Kita lagi kesal gitu menceritakan kepada orang yang dipercaya gitu kan, dalam artian kita yakini sebagai pihak yang bisa menyelesaikan nih, sebagai mediator nih, jadi penengah nih gitu. Kan kadang nggak semua masalah kita bisa menyelesaikan secara sendiri kan, kadang kita butuh orang lain gitu kan. Apalagi kalau masalahnya itu maksudnya ngena banget nih sama emosi kita, kayak itu kadang nggak bisa berpikir logis kan. Nggak bisa, bener. Pengen cerita gitu kan, pengen punya pencerahan lah ya gitu. Jadi sebenarnya ada loh gitu kan, bahkan di zaman Nabi tuh ada kisahnya gitu kan, Abu Darda dan Umi Darda ini ada hadisnya, kita pernah bikin konten kan kaitannya dengan mengeluh perilaku pasangan kepada orang yang tepat itu bukan aib. Nah kemarin juga ini jadi diskusi nih di Instagram nih, kaitannya dengan orang yang tepat itu seperti apa gitu. Nah banyak yang tanya orang yang tepat seperti apa, ada yang mengatakan A, B, C, D, F. Sebenarnya ini lebih subjektif ya, dalam arti orang yang tepat itu pastikan yang kamu percaya, yang kamu yakini dia nggak akan menyebarkan aib itu kepada orang lain, tetapi lebih pada membantu proses permasalahan dengan pasangan. Misalkan ada nih kaitannya masalah apa yang nggak bisa kamu selesaikan secara langsung berdua, kamu butuh orang lain, misalkan orang tuamu sebagai mediatornya. Nah bercerita kepada orang tua tujuannya menjadi penengah nih, sebagai mediator gitu. Nah menceritakan keburukan atau perilaku yang seperti itu untuk tujuannya untuk memperbaiki, itu boleh gitu. Tadi sih ya, ini dalilnya apa ya? Dalilnya tadi ya, kalau di hadis itu dikisahkan kisah dari Abu Zuhaifah dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6139. Ini kisahnya Umi Darda sama Abu Darda. Jadi Abu Darda di zaman itu dia tuh kayak ibadah terus gitu, bahkan di rumah itu saking ibadah aja gitu, dia nggak memikirkan relasi pasangan gitu kan. Jadi kan Umi Darda juga nggak dandan nggak apa. Terus kemudian kebetulan ini saudara nih ada namanya Salman Al Farisi radhiyallahu anhu.
datang ke rumah terus kayak, kok kamu nggak dandan sih Iya. gitu kan, bilang ke Umi Darda, kan saudara nih mereka nih. Terus dia cerita, iya tuh gitu kan, saudaramu itu boro-boro melihat saya gitu, maksudnya nggak ngelihat sebagai istri gitu, karena terlalu kayak ibadah Menyepelekan. terus, bukan menyepelekan, kayak lebih ke ibadah aja gitu kan, lebih ke puasa aja, itikaf, sholat malam, jadi kayak relasi dengan istrinya nggak Iya begitu iya iya, romantis gitu bener. tuh. Jadi si Umi Darda juga dia nggak dandan di rumah. Terus setelah itu setelah mendengar permasalahan keluarga antara Umi Darda sama Abu Darda ini, Salman Al Farisi sebagai saudaranya dia bilang ke Abu Darda, di dalam dirimu itu juga selain hak pada Tuhan juga ada hak pada keluarga, pasanganmu, istrimu, dan kamu juga butuh istirahat, kamu juga perlu membahagiakan istri dan lain sebagainya. Disampaikan tuh keluh kesahnya Umi Darda yang tadi karena si suaminya terlalu banyak ibadah dan tidak mementingkan kebutuhan si istrinya gitu. Setelah itu ya karena si Salman Al Farisi langsung menjelaskan ya ke Abu Darda, itu jadinya kan jadi introspeksi gitu. Iya. Jadi bahan renungan. Akhirnya setelah itu dia mulai tuh mengurangi, bukan dalam artian gini, hidup itu harus seimbang gitu kata Salman Al Farisi, harus seimbang, ya harus misalkan hablum minallah ya hablum minannas, dan hablum dengan pasangannya juga harus diperhatikan itu. Jadi ini hadis ini, kisah ini bisa menjadi sumber gitu kan, bahwasanya menceritakan perilaku pasangan yang ingin dikoreksi ya, maksudnya kita nggak suka nih perilaku yang seperti ini, tapi sudah disampaikan nggak ngaruh, itu boleh disampaikan lewat orang lain sebagai mediatornya. Bener. Tapi dipastikan orang tersebut orang yang tepat. Misalkan kamu tadi cerita kakakmu, itu nggak apa-apa gitu, mungkin kakak yang lebih dipercaya gitu. Khawatirnya kalau di teman, takutnya temannya ngasih tahu ke yang lainnya, terus malah jadi masalah gitu kan. Kadang kan gimana ya, susah juga kan kita mempercayai orang lain tuh. Kadang contoh gini, aku mau cerita nih gitu tentang si A gitu, kamu jangan bilang-bilang ya. Terus habis itu si A-nya bilang ke teman yang lain, dia kemarin cerita ini tapi kamu jangan bilang-bilang. Wah, terus aja jangan bilang-bilang. Akhirnya sekampung itu. Iya bener. Kayak lagi milih close friend ya di Instagram. Hati-hati juga tuh milih close friend di Instagram, karena bisa aja dia screenshot atau enggak ngerekam layar terus dibagiin ke orang lain. Itu kan bahaya ya. Bahaya bener. Jadi memang tadi sih sebenarnya kenapa ajaran agama melarang menyebarkan aib pasangan itu tadi sebenarnya lebih ke darul mafasidnya. Cuman kadang banyak wacana agama yang tujuannya adalah darul mafasid tapi dengan metodologi sadud dari'ah, penutup ya. Jadi contoh gini, kan misal kamu harus menghindari zina, maka harus menutup pintu menuju zina. Makanya sadud dari'ahnya kan nggak boleh pacaran gitu kan, karena pacaran itu adalah wasilah untuk zina. Nah, teori usul fiknya itu berarti kamu nggak boleh pacaran biar nggak zina. Jadi ketika zina haram, pacaran pun juga haram. Itu namanya sadud dari'ah. Begitupun misalkan gini, kenapa akhirnya ada wacana agama yang kayak perempuan nggak boleh keluar malam gitu kan, khawatirnya dilecehkan misalkan gitu. Karena menghindari dilecehkan itu, jadinya sadud dari'ahnya, pencegahannya adalah perempuan nggak boleh keluar malam. Padahal gini, kenapa kok hanya perempuannya yang diatur? Padahal pelecehan itu tidak hanya karena perempuannya keluar malam, karena laki-lakinya mau gitu kan ya. Nah, laki-lakinya yang punya niat gitu kan ya. Jadi kadang konsep sadud dari'ah itu sebenarnya di agama baik, cuman kadang yang diatur jadinya perempuannya aja gitu. Jadi mungkin PR bagi orang yang maksudnya menafsirkan ayat-ayat ini ya Mbak, jangan sampai dipahami sama masyarakat setengah-setengah gitu itu. Kan. Yang tadinya misal masalah aib pasangan, nggak boleh cerita ke orang, nggak boleh cerita ke orang lain karena dianggap ya udah itu bagian dari masalah dapur rumah tangga. Tapi kan ujung-ujungnya juga ada dampak buruk kalau kita nggak cerita ke orang lain, tiba-tiba udah ketemu istrinya udah meninggal kan karena kekerasan gitu kan. Kan hal-hal itu juga yang harus diperhatikan ya Mbak. Jadi mungkin nggak apa-apa ya buat ngomong sama kepada orang yang kita percaya, yang nah kita kan yakini. Kadang gini, doktrinnya gini, nggak boleh
menyebar aib pasangan. Tapi yang didoktrin itu lebih kepada perempuan itu. Perempuan jangan mengumbar aib pasangan gitu. Jarang banget kayak ke laki-laki suami jangan mengumbar aib istri bener gitu. banget. Kebanyakan kan jadi doktrinnya jatuhnya sebenarnya bagus gitu, nggak boleh menyebar aib pasangan. Tapi kebanyakan jadinya jatuhnya ke istri aja gitu kan ya. Padahal ya ketika nggak boleh mengumbar aib pasangan tuh itu berlaku untuk suami, begitupun berlaku dengan istri gitu. Jadi kedua-duanya nggak boleh mengumbar gitu kan kalau memang tujuannya adalah untuk mencegah gitu. Tetapi kalau urusannya adalah kekerasan, misalkan si perempuan ini mengalami kekerasan, itu jangan disimpan gitu kan ya. Itu harus diselesaikan. Itu kalau kekerasan itu udah bukan aib lagi, itu udah kejahatan nggak sih? Dan itu bukannya melibatkan keluarga lagi, bahkan negara juga harus turun tangan kan. Iya, apalagi kalau kita lihat di konstitusi kita udah ada UU PKDRT gitu kan ya. Terus sekarang juga udah ada UU TPKS gitu kan ya. Jadi segala kekerasan itu bukan hanya aib ya, bagian dari aib ini ya. Dan kalau mungkin kadang teman-teman juga saling ngers yang di luar sana juga mungkin kayak sering ngelihat pasangan gitu, entah suami istri atau entah temannya yang berpacaran gitu melakukan kekerasan di depan mata, kayak kasusnya yang kemarin dari Sulawesi itu Mbak, yang yang perempuannya dipukulin di belakang sini di kafe, terus ada yang rekam, ya kan, maksudnya itu didiemin aja ya, jangan gitu kan, meskipun mereka sudah mungkin kita melegitimasi hubungan mereka ya, tapi ketika ada kekerasan yang kita punya tanggung jawab untuk mencegah lah, minimal kita mencegah hal itu terjadi. Iya, cuman itu jadinya Mas, karena doktrin yang tadi ya harus menyimpan aib itu, jadinya kekerasan dianggap sebagai aib yang nggak boleh diceritakan gitu. Ini juga salah satu yang harus diluruskan, bahwasanya kekerasan itu bukan hanya sekadar aib ya, tapi sudah kejahatan. Itu penting sekali. Mindset ini penting gitu kan. Jadi ketika misalkan teman-teman gitu tahu ya, entah itu Mas udah dalam relasi pernikahan ataupun di luar relasi pernikahan, kalau sudah ada kekerasan gitu ya yang terjadi di keluarga gitu ya, di pasangan, dan mendengar itu perlu ya, sebagai tetangga tuh udah harus membantu menyelesaikan ya, bukan disimpan gitu, bukan merasa kayak ya udah itu masalah keluarga gitu ya. Tapi kalau udah melibatkan kekerasan kan udah kejahatan. Ujungnya juga bisa sampai kayak menghilangkan nyawa gitu kan. Mengantisipasi hal-hal itu terjadi. Jadi kita jangan lagi menganggap bahwa kalaupun masalah kekerasan itu adalah masalah mereka ya. Jangan lagi menganggap bahwa, kok aku ulang-ulang terus. Iya. Aku bingung. Ya pokoknya jangan lagi menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu urusan keluarga itu. Tapi kalau sudah kekerasan, sudah dampaknya adalah luka-luka, itu sudah kejahatan gitu kan ya. Karena gini, ini banyak ya, mungkin teman-teman sering gitu baca berita gitu, pasangan suami istri dibunuh gitu ya. Itu ternyata kalau ditelusuri itu sebenarnya cektoknya sudah lama gitu loh. Iya, benar. Cuman karena tadi tetangga gak berani kan, tetangga gak berani menjadi penengah, gak berani jadi mediator pasangan itu, karena menganggap ini urusan keluarga saya, serah gitu. Tapi ujung-ujungnya setelah lama bisa berakhir pada tadi menghilangkan nyawa misalkan. Itu kan bener. Iya, jadi kalau misalkan kita curiga balik lagi ke curiga nih ya Mbak, curiga sama pasangan, mungkin selain kita mengkonfirmasi langsung ke pasangan, kita juga bisa sharing dulu ya ke orang yang kita percaya. Mungkin kita nggak tahu nih cara ngomong ke pasangannya gimana, tapi inspirasinya itu datang dari orang yang kita percaya. Jadi nggak apa-apa teman-teman boleh cerita ke orang yang teman-teman percaya ya, dan kita yakini bahwa masalah kita itu tidak akan menyebar kemana-mana, tidak akan menimbulkan masalah baru. Jadi selain orang ini tidak ikut campur ya, mungkin tidak ikut campur di masalah rumah tangga, tapi orang ini memberikan sedikit pencerahan supaya kita tuh lebih lancar gitu ngomong sama suami, supaya nanti mungkin ngomongnya tuh enak, yang nggak ngegas, nggak ujung-ujungnya ada kekerasan gitu kan. Oke, terus gini, terakhir ya, pertanyaan terakhir ini, question singkat, jawabannya singkat. Kalau kamu berada dalam posisi sebagai pasangan yang sedang curiga dengan pasangan gitu, apa yang kamu lakukan? Langsung ngobrol ke pasangan atau langsung ngobrol ke orang kedua yang kamu curigain? Ke pasangan sih. Ya. Udah. Kalau misalkan kamu sudah ngobrol sama pasangan tapi pasangannya nggak nerima, apa yang kamu lakukan?
Kalau pasangannya nggak nerima, kalau aku tuh jiwa-jiwa detektifku tuh mulai berarti mulai muncul gitu. Iya. Dan satu hal yang sebenarnya ini bukan sama suamiku ya, maksudnya ini pengalaman aja sih Mbak. Jadi jiwa-jiwa detektif itu mau melihat secara objektif gitu, nggak yang kata orang cowokmu kayak gini, kata orang suamimu kayak gini-gini loh. Jadi aku harus berusaha cari tahu sendiri, buktiin sendiri, dan bukti itu bisa menjadi penguat ketika kita ngomong sama suami gitu, ketika lagi ngomong sama pasangan kita. Dan menurutku kalau kita langsung, kan banyak tuh orang yang mungkin dengan emosinya yang sedang menguasai, terus ujung-ujungnya langsung ngelabrak, misal karena kasusnya perselingkuhan, dia melabrak perempuan atau laki-laki yang menjadi si selingkuhan pasangannya itu tadi. Nah, aku kurang ngelihatnya tuh kurang aja gitu, kurang di aku. Kalau aku sih kayaknya tipe orang yang lebih baik diselesaikan sama pasangan, karena kan yang janji di depan Allah itu aku sama pasangan gitu kan. Kalau ada salah satu yang mengkhianati atau yang melanggar, ya urusanku dengan dia, bukan sama orang lain. Tapi ini juga mungkin bisa jadi koreksi bersama ya. Itu kadang sering banget gitu melihat di contoh Viti ya, video TikTok gitu. Bener. Itu kayak kalau urusan orang ketiga itu biasanya yang terpublish hanya cewek dengan cewek gitu ya. Kayak vis-a-visnya antara cewek dengan cewek gitu. Kadang suka mikir sih, padahal ketika ada ibarat hubungan ini ya, hubungan ketiga gitu, itu kan juga kalau nggak ada pihak suami yang membuka peluang gitu ataupun mencari gara-gara, itu kan mungkin nggak ada ya. Cuman seringnya itu yang aku lihat itu seringnya tuh gitu yang dimunculkan tuh kayak hanya cewek dengan cewek, perempuan dengan perempuan, seolah-olah gitu merebut satu laki-laki yang udah nggak berbobot, nggak berkualitas, direbutin lagi. Ya udah sih biarin aja gitu. Jadi ini mungkin juga jadi pelajaran ya mungkin teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah dengan pasangan tuh selesaikan antar pasangan dulu gitu. Jangan perang antar perempuannya ini gitu ya, gitu. Jangan juga kita mengglorifikasikan istilah-istilah yang seakan-akan tuh hanya perempuan jadi pelaku, kayak pelakor kayak gitu-gitu. Padahal kedua belah pihak itu berpotensi konsen sama. gitu, konsen ngebangun hubungan yang sebenarnya mereka tuh aslinya udah punya hubungan yang legal gitu. Udah, mungkin nanti kita bakalan lanjut lagi karena obrolan ini seru banget ya. Kalau udah tentang relasi itu gak ada habisnya sih. Bener, gak ada habisnya. Iya, karena bestie ini suka curhat-curhatnya yang kadang personal banget gitu. Iya, mungkin bestie merasa bahwa Mubadalah ID ini adalah bestinya juga gitu ya Mbak ya. Iya, tapi kita senang kok. Sangat senang sekali ketika mendapat kisah-kisah, dalam artian berarti kalian percaya kepada kami, menjadi ruang aman. Dan insya Allah emang kita gak akan publish juga ya masalah ya. Kadang gak apa-apa juga kalau pakai anonimus gitu kan, biar nggak terlalu terdeteksi, tapi pengen mencurahkan isi hatinya, nggak apa-apa banget di DM aja. Kadang juga yang ngejawab juga bukan admin, tapi banyak tulisan-tulisan yang lebih relate ya gitu dengan. Jadi paling nanti kita kayak kalau misalkan teman-teman cerita kalau masalahnya itu relate, kita bagi link tulisan itu ya Mbak ya. Iya betul. Gitu. Ya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mungkin kali ini kita cukupkan ya untuk episode. Saya nggak tahu ini udah nggak ngitung lagi episode keberapa. Tapi kita akan tayang setiap hari Rabu. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin konsultasi gitu kan, kalau mau request apa itu boleh banget ya di DM atau bisa juga komentar di video ini. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, keluarga, semuanya. Dan jangan lupa untuk follow terus semua platform kita di Mubadalah ID. Ya, ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, di website dan juga YouTube mubadalah.id. Nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, sekian teman-teman Salingers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.